Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di awal video tadi itu kakak Gali lagi nonton TV habis pulang dari mengaji, karena memang untuk jadwal mengaji di bulan Ramadan ini pulangnya lebih cepat ya. Jadi jam 3 sore itu udah pulang, jadi jam 3 lewat atau setengah 4-an baru nyampe di rumah. Dan ini aku lagi unboxing beberapa paket dari Shopee. Nah, untuk paket yang pertama ini adalah kotak makan atau kotak untuk membawa bekal ya. Jadi karena Pak suami itu dinasnya sip-sipan, kadang pagi, kadang siang, atau kadang malam, maka kotak makan ini penting sekali ya untuk Pak suami bawa ketika hendak berbuka puasa ataupun hendak sahur. Kemarin waktu pilih-pilih warna untuk kotak makan ini, itu aku sempat nanya dengan Pak suami. Kataku kalau aku mau pilih warna pink nggak apa-apa ya, nanti untuk bawa bekalnya waktu dinas. Dan karena Pak suami itu nggak masalah dengan warna kotak makanan ini, ya udah deh aku akhirnya pilih warna pink. Nah, untuk kotak makanan ini itu udah disediakan atau udah termasuk dengan sendok dan sumpit, dan ada tempat untuk meletakkannya ya di bagian atas. Kemudian untuk kotak makannya sendiri itu bagian luarnya terbuat dari bahan plastik, tapi untuk di bagian wadah makannya itu terbuat dari bahan stainless. Wadah kotak makan ini terdiri atas 2 jenis, yaitu yang 3 sekat dan 4 sekat. Nah, ini aku pilih yang 4 sekat, dan untuk yang 4 sekat ini disertai dengan mangkuk untuk kita membawa sayuran berkuah ya, karena udah disertai juga dengan tutupnya. Nah, kemudian untuk wadah makan ini itu ada tasnya sekalian, dan untuk tasnya juga itu udah dilapisi dengan aluminium foil seandainya kita ingin membawa makanan itu yang hangat ya, supaya tetap terjaga suhunya. Paket yang kedua ini adalah rak 3 susun, bisa digunakan untuk kita misalnya naruh magicom atau naruh dispenser atau naruh peralatan memasak kita ya, seperti wajan-wajan atau panci-panci. Nah, rak ini nanti aku gunakan untuk naruh panci-panci saja ya, supaya nanti waktu memasak aku itu mudah ngambilnya, jadi nggak buka tutup kitchen set lagi. Karena kan biasanya aku untuk panci-panci yang berbahan granit itu aku letakkan di dalam kitchen set atas, jadi kadang agak kesulitan ya waktu ngambilnya. Terus kalau untuk peralatan memasak itu jika disimpan terlalu jauh atau terlalu tertutup gitu, itu malah justru jarang kita pakai ya nantinya. Karena kita males ngambilnya. Nah, tapi kalau udah di rak seperti ini itu langsung kelihatan dan langsung saja kita ambil ya, jadi nggak repot. Sekarang aku mau rangkai dulu rak ini karena di sini udah ada buku petunjuknya dan gampang banget untuk pemasangannya, dan juga udah disediakan kunci L serta bautnya ya, jadi kita tinggal memasangkannya saja. Awalnya tadi rak ini mau aku gunakan untuk naruh magicom, karena magicom itu kan biasanya aku taruh di tabletop kitchen set di dapur, jadi mempersempit ruang aku untuk memasak ya. Cuman akhirnya aku berubah pikiran, ini rak mau aku gunakan untuk naruh wajan-wajan saja serta blender atau chopper yang sering kita pakai. Nah, ini alhamdulillah akhirnya kakak Gali mulai tersadar dari nonton TV-nya. Mulai ngebantu juga untuk ngerakit rak ini, dan Pak suami akhirnya datang juga ngebantuin aku.
Karena aku itu masih setengah penasaran ya dengan pemasangan rak ini, jadi aku masih nontonin sekaligus ikut-ikut bantulah supaya rak ini cepat selesai ya kepasangnya. Karena hari sudah menjelang sore, jadi waktunya aku untuk menyiapkan menu berbuka hari ini. Dan ini biar Pak suami sama anak-anak saja yang menyelesaikan ngerakitnya. Dan ini juga cuma tinggal ngencengin bautnya saja, jadi anak-anak bisa. Dan itu aku lihat Pak suami berberes ya area depan TV, karena ia tahu tadi kalau aku itu mau syuting, jadi diberesin dulu supaya rapi dan enak dilihat. Nah ini aku udah di dapur, tadi juga aku udah siapkan ya beberapa bahan-bahan untuk aku memasak. Untuk tahu itu udah aku iris-iris, kemudian ada cabai merah juga udah aku iris. Kemudian jamur juga tadi udah aku cuci bersih. Jadi hari ini aku mau masak 4 menu ya untuk menu berbukanya. Dan seperti biasa ditambah dengan minuman segar. Hari ini aku bikin es belewah ya. Jadi aku pakai sirup marjan hijau. Sementara untuk takjilnya itu beli saja ya di luar, karena udah nggak keburu kalau mau masak sendiri semua. Dan seperti biasa kalau sore-sore itu Pak suami bersama anak-anak nyari takjil. Nah takjil hari ini itu aku pesen dengan Pak suami itu yang asin-asin ya, kayak empek-empek yang nggak pernah ketinggalan. Kemudian anak-anak terserah mereka mau pilih apa ya. Oke, baiklah. Untuk menu yang pertama, ini aku mau bikin jamur tiram crispy. Tadi aku pulang kerja langsung mampir ke pasar tradisional, tapi di sana aku nggak videokan ya karena udah terlalu capek. Aku beli jamur tiramnya 1/4 kilogram, harganya Rp8.000. Dan ini udah aku cuci bersih ya, dan udah juga direndam dengan sedikit garam untuk menghilangkan baunya. Di sini aku gunakan telur ya supaya lebih basah ya tepungnya. Jadi aku pakai tepung kering sama telur ya supaya lebih lengket. Dan aku nyelupnya cuma 2 kali saja. Dan ini di minyak goreng panas langsung aku masukkan jamur tiram yang udah aku baluri dengan tepung. Aku pakainya tepung instan saja ya supaya lebih cepat karena ini udah sore banget. Dan itu aku lagi pindahin ya rendaman jamur tiram yang di dalam telur, aku pindahin ke dalam tepungnya. Nah aku itu pernah dengar ya obrolan ibu-ibu yang bosan dengan menu hariannya ya, jadi bingung mau masak apa, apalagi untuk menu berbuka. Sebetulnya aku juga sama ya, kadang bingung hari ini mau masak apa, mau makan apa, kayaknya pengen apa gitu. Kadang juga habis ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu mulai ke pancing ya idenya mau menyediakan apa untuk menu berbuka hari ini. Makanya di pasar tadi itu aku nggak belanja banyak ya, jadi aku belanja yang mau dimasak saja untuk 2 hari ke depan ini. Untuk di tungku sebelah ini aku udah nyiapin panci dan udah aku panaskan ya minyak goreng di dalamnya, karena aku mau bikin sambal tomat cherry ya, jadi tomat yang kecil-kecil itu aku mau bikin sambal dan pakai kemangi. Nah ini aku udah blender tadi bawang merah, bawang putih serta cabenya. Sekarang ini aku tumis ya sekaligus nunggu jamur crispy yang di tungku sebelahnya itu matang. Sesekali itu aku aduk ya untuk jamur crispy-nya supaya matangnya merata. Nah itu kayaknya udah matang, jadi aku udah ambil wadah sajinya. Sementara untuk sambal ini tetap aku gunakan api kecil supaya nggak gosong. Dan kebetulan juga tadi itu aku waktu ngeblender udah pakai minyak sayur. Dan tadi juga pas aku numis aku tambahin lagi minyak sayurnya. Jadi ini sambelnya banyak banget ya minyaknya. Cuman nggak apa-apa ya, biar sambelnya ini bisa lebih awet ya kalau minyaknya kerendam. Apalagi nanti ini mau sekalian buat sahur. Ini karena cabai dan bawangnya udah matang semua, jadi sekarang aku mau masukkan irisan tomat cherry atau bahasa Palembangnya itu cong kediro, atau kalau bahasa kabupaten saya ya yaitu daerah Sumatera Selatan juga itu nyebutnya tong kedire.
sama ditambahin dengan daun kemangi supaya nanti sambelnya ini lebih wangi. Ini aku langsung tambahin garam halus sama gula pasir. Aku pakai gula pasir saja ya, walaupun sebetulnya lebih enaknya pakai gula merah. Dan ini aku aduk-aduk supaya matangnya lebih merata, dan tunggu kemanginya sampai setengah layu, lalu kemudian kita angkat. Sementara di tungku sebelah ini aku masih menggoreng jamur crispy-nya ya. Tapi ini udah sebentar lagi matang, dan aku mau lanjut masak menu yang ketiga, yaitu mau masak tahu tumis campur kecambah. Jadi aku mau ngosongin dulu tungkunya. Ini aku angkat dulu sambal yang tadi udah matang, aku pindahkan ke wadah saji. Sementara untuk jamur crispy-nya itu udah ada di wadah saji ya, tadi udah aku angkat semua. Jadi lanjut untuk menu yang ketiga serta menu yang keempatnya. Selanjutnya aku mau goreng ikan nila. Ikan nila ini aku beli tadi juga habis pulang dari kerja, dan langsung aku bersihkan serta marinasi dengan bumbu kuning, dan aku simpan di dalam lemari es. Jadi sekarang ini tinggal goreng saja ya karena udah berbumbu. Dan ini aku lagi balik-balik ikannya, jadi aku percepat saja videonya. Sebetulnya ikan nila ini tadi waktu dibersihkan oleh penjual ikannya itu aku minta untuk dibelah punggung ya, untuk dibakar. Tapi karena aku pikir-pikir setiap berbuka puasa menunya itu ikan bakar, maka aku variasikan kali ini digoreng saja. Lanjut aku masak menu yang keempat sambil nunggu ikan gorengnya itu matang. Jadi di tungku sebelah ini aku udah tumis tahu yang sudah aku potong-potong ya. Nah ini karena tahunya udah matang, aku masukin irisan bawang merah, kemudian bawang putih dan cabai merah. Sebetulnya lebih enaknya lagi kalau menggunakan bawang bombay ya. Tapi karena tadi waktu di pasar aku kelupaan beli bawang bombaynya, jadi gunakan bawang yang ada saja. Nah ini aku masukkan kecambah yang udah dicuci bersih, kemudian kita tumis-tumis. Kalau misalnya terlalu kering ya boleh kita tambahin dengan sedikit air ya, supaya nanti waktu masukin bumbu-bumbunya itu mudah larut bumbunya. Ini aku tambahkan saus tiram. Untuk banyaknya itu sesuaikan saja dengan selera. Lanjut kemudian tambahkan sedikit garam sama sedikit kecap manis. Lanjut aduk-aduk supaya kecap serta saus tiramnya itu nggak gosong ya di bawah, dan kemudian supaya juga garamnya itu larut. Nah kita tunggu sampai bumbunya ini benar-benar ngeresap ke dalam tahu dan kecambahnya. Dan ini aku tambahin cabai irisnya di belakang, dikarenakan aku khawatirnya nanti pedesnya ini nyampe ke kuahnya ya. Sementara anak-anak kan mau makannya, jadi aku ngakalinnya gitu ya, supaya aku bisa ngigit cabainya juga, tapi anak-anak nggak kerasa pedesnya. Oh iya, aku minta maaf ya kalau videonya ini cuman sampai saat aku masak menu berbukanya. Tapi waktu bikin es belewahnya sama saat berbukanya itu nggak sempet aku videokan, karena waktunya yang pertama udah mepet dan akunya lagi riweh banget ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Nah, kiranya sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah mengikuti videoku hingga akhir. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.